Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh rasa syukur yang tiada terhingga. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, yang telah memberikan kita kenikmatan termasuk hujan, dan mudah-mudahan thayyiban nafi'ah, ya, menjadi hujan yang membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perkuliahan mari kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita presentasi, ya, dimulai dari awal dulu salah satu mahasiswa kita, yaitu Mas siapa ya? Pertama itu lupa saya namanya. Ikutan kayaknya belum gabung. Azrial, Pak. Mas Azrial, kemudian dilanjutkan oleh Mas Atta, gitu ya. Dan kebetulan topiknya cukup berbeda, ya. Nah, saya harapkan teman-teman yang lain ini hari ini sudah ada yang bisa presentasi, dan kalau bisa tidak hanya satu, sehingga kita bisa belajar banyak, ya, tentang berbagai model gitu. Sedikit saya singgung bahwa kemarin sudah dibahas tentang kepemimpinan diktator, ya. Kemudian sering disebut juga dengan kepemimpinan otoriter. Dalam konteks kepemimpinan otoriter, ya, ketika itu menggunakan satu komando, kemudian tidak ada yang bisa campur tangan selain dari pemimpin itu maka memang sangat bernuansa negatif, ya. Tetapi ketika otoritarian itu adalah sebagai sebuah pola, ya, sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengkolaborasikan dengan berbagai kekuatan yang ada dan juga dioptimalkan untuk membangun sebuah institusi yang baik, maka sesungguhnya itu adalah merupakan modal, gitu ya. Jadi ketika itu diseragamkan, kemudian mendapat dukungan, partisipasi yang baik, ya, dari berbagai pihak tentang otoritarian itu dalam rangka untuk menciptakan stabilitas, ya, menciptakan perubahan yang cepat, saya kira itu bukanlah negatif nuansanya, tetapi bisa sangat menjadi positif. Yang penting adalah tujuannya itu jelas, ya. Kalau tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ya, untuk menciptakan kebahagiaan, untuk menciptakan stabilitas, ya, mengawal sebuah prinsip, mengawal sebuah panduan, gitu. Itu saya kira baik, ya. Jadi tidak semuanya yang namanya otoriter itu selalu negatif, ya. Tapi tinggal bagaimana implementasi dalam konteks yang diharapkan sesuai dengan tujuannya, gitu. Nah, demikian pula sebenarnya ketika kita menggunakan pola kepemimpinan demokratis, ya, atau model demokratis yang kita menggali sebanyak-banyaknya partisipasi, kemudian dukungan dari berbagai pihak, gitu ya. Selama pemimpin itu bisa melakukan, ya, perannya dengan baik, ya, sebagai seorang pemimpin, seorang yang mengatur, gitu ya, kemudian dikombinasikan dengan prinsip manajemen, gitu ya, itu akan menjadi sangat baik, ya. Hanya saja mereka tetap harus punya ketegasan, karena kalau tidak itu menjadi sulit, gitu ya, karena dari si A memberi masukan ini, kelompok B memasukkan informasi seperti ini, sarannya seperti ini. Nah, semuanya kembali kepada leader itu sendiri, bagaimana dia bisa dengan arif, ya, dengan bijaksana mengambil yang terbaik, ya, mengambil yang terbaik, keputusan terbaik, yang keputusan itu menjadi keputusan bersama. Nah, alangkah naifnya ketika sebuah keputusan sudah dibuat tetapi kemudian tidak mendapat dukungan, itu menjadi malapetaka yang sangat mengerikan, gitu ya. Oleh karena itu dulu pernah saya menyampaikan sebuah
ya kalimat yang menyebutkan bahwa laisal Islam illa bikuatin gitu. Tidak ada Islam kecuali dengan kekuatan. Wala quwata illa bijamaatin, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan jamaah gitu ya. Ya, atau dengan organisasi gitu ya. Wala jama'ata illa bi umaratin, dan tidak ada sebuah komunitas kecuali harus ada pemimpinnya. Ya, wala umarata illa bi taatin, dan apalah artinya ketika ada pemimpin tapi tidak ada ketaatan. Nah, oleh karena itu apa kunci terakhirnya? Wala ta'ata illa bi taatillah, dan tidak ada ketaatan kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemimpin itu memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasinya adalah membangun, merealisasikan ya fungsi peran sebagai khalifah fil ard, yang dia akan memakmurkan, mengayomi, mensejahterakan umat gitu ya, dan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menjadi sangat baik ya. Dan itu sesuai dengan beberapa kajian yang sudah kita bahas pada sebelum UTS dulu. Nah, dan disitulah pentingnya gitu ya. Jadi yang paling penting adalah seorang pemimpin itu memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemimpin itu memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan tawakal ya, karena tawakal itu adalah ikhtiar yang semaksimal mungkin dulu, baru ada kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah lah yang akan membantu menggerakkan ya, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah hal yang sangat penting ya bagi kita ya. Nah, demikian pula dengan nanti model-model yang lain. Sesungguhnya semuanya harus diorientasikan ya. Di akhirnya itu adalah dipertanggungjawabkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sebagai pengantar pada kesempatan hari ini. Saya tawarkan kepada saudara-saudara semuanya, apakah ada yang sudah siap untuk presentasi hari ini? Oh ya, kemarin sudah ada yang ngirim video ke saya ya, kalau nggak salah Mas Torik atau siapa ya kemarin yang sudah mengirim ya. Apakah sudah siap juga untuk presentasi hari ini? Halo? Bentar, saya cek dulu. Atau mungkin ada masukan atau ada hal yang mau disampaikan dulu sambil menunggu siapa yang akan tampil pada hari ini. Halo? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke, ini yang izin itu Mas Fakih ya, karena mengikuti lomba. Yang lain monggo silakan. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Mas Muhammad Mulki sudah siap? Belum, Pak. Belum ya. Sudah dibuat belum videonya? Baru ininya PPT-nya, tinggal nanti di record aja. Oke, baik. Ya, artinya sudah ada progres yang bisa dilakukan. Baik, saya ingin mendengar dari Yang Putri. Mbak Triska sudah siap? Halo? Mbak Triska Yuliana, apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Kemarin sudah yang laki-laki semua ya. Ya, kita harapkan hari ini ada yang putri. Halo? Siapa yang sudah siap? Monggo langsung raise hand atau kasih kode biar kita bisa efektif waktu pada kesempatan hari ini. Mas Mulki? Tadi ya belum ya.
Mas Zulkifli bagaimana ini? Belum Pak, belum. Belum. Oke. Gambarannya sudah ada Pak, tinggal menyiapkan mental ya. Oke. Ya. Mbak Triska bagaimana Mbak Triska? Oh, ini malah belum ada yang siap hari ini. Padahal saya berharap hari ini tuh justru banyak yang siap gitu ya. Ya oke, enggak apa-apa karena mungkin banyak tugas juga yang lain ya. Baik, kalau sambil menunggu kesiapan yang akan tampil pada kesempatan hari ini, kita berdiskusi ya, sharing saja bahwa di kelas lain kemarin sempat juga ditampilkan model kepemimpinan karismatik. Ya, jadi kepemimpinan karismatik yang esensinya dari kepemimpinan karismatik itu menampilkan bahwa seorang pemimpin itu memang memiliki daya tarik ya, memiliki kekuatan ya, inner strength ya, kekuatan dari dalam yang itu menjadi power gitu ya, yang bisa menarik perhatian ya, kemudian dalam bahasa orang kebanyakan itu seolah-olah menghipnotis gitu ya, sehingga siapapun orang yang mengenal dia gitu ya, bahkan dari suaranya, dari fotonya itu seolah-olah dia sudah merasakan aura dari seorang yang tampil itu gitu, apakah itu dari gambar, itu dari suara gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kepemimpinan atau kepemimpinan karismatik memang sangat mengedepankan dari karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu dulu ada yang namanya Insinyur Soekarno. Ya. Jadi salah satu tokoh yang fenomenal di Indonesia bahkan di dunia. Gitu ya. Jadi Pak Karno ini Presiden pertama Republik Indonesia itu memiliki karisma yang sangat luar biasa. Di samping memang didukung potensi yang sangat hebat gitu ya. Dulu dengan pidatonya yang sangat menggelegar, yang berapi-api gitu ya. Setiap Presiden Soekarno itu berpidato, karena dulu belum ada media cetak gitu ya, yang seperti sekarang ini, tapi masih dari radio. Wah itu setiap orang begitu Presiden Soekarno akan pidato, maka orang sudah berbondong-bondong mendengarkan di depan radio. Di sana masyarakat begitu antusias ya, ingin mendengarkan apa sih yang akan disampaikan oleh sang idola, oleh sang karisma gitu ya. Jadi itulah yang pernah terjadi dan itu sangat fenomenal. Bahkan dunia internasional pun sangat mengakui kehebatan dari Soekarno. Ya, Presiden Soekarno itu ya di samping memang orangnya tampan, orangnya memang ya apa ya memiliki daya tarik, memiliki apa ya postur tubuh yang proporsional gitu ya. Ya itulah kelebihan-kelebihan yang ada pada beliau ya. Tentu memang tidak semua orang itu memiliki kelebihan ya. Tapi ada juga kekurangannya. Tapi kita tidak melihat kekurangannya. Tapi kelebihannya adalah bagaimana dia bisa menampilkan karisma itu dengan sangat luar biasa. Nah, hal yang penting yang perlu kita catat di sini, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita gali sehingga itu bisa menjadi modal bagi diri kita adalah bahwa seorang yang memiliki karisma itu berarti dia telah memiliki self confident atau sering disebut dengan high self confident. Ya. Jadi memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, orang yang berkarisma itu terbangun karena rasa percaya diri yang tinggi. Nah, rasa percaya diri yang tinggi itu terbangun dari mana? Rasa percaya diri yang tinggi itu terbangun dari sebuah prinsip yang dia pegang teguh, yang dia jadikan sebagai modal, apakah itu dari berpikir, berperilaku, bersikap, ya, bertindak gitu ya. Nah, itu dari prinsip yang dia telah pegang teguh dan kemudian terinternalisasi ya
terartikulasi dalam pancaran perilakunya gitu. Nah, itu dari sebuah prinsip. Nah, prinsip itu diambil dari mana? Ya tentu dari sumber yang dia yakini. Apakah itu dari falsafah hidup yang telah dipegang teguh, dari nilai-nilai agama gitu ya. Nah, tentu kalau kita sebagai seorang muslim ya tidak bisa lepas prinsip itu kita ambil dari nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam kita, yang sumbernya adalah dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Yang kita tahu bahwa dua sumber itu telah diberikan ketegasan oleh Rasulullah SAW bahwa itulah yang nanti akan bisa menjadi penyelamat bagi diri kita, gitu ya. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku tinggalkan dua perkara, niscaya kamu tidak akan pernah sesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati rasulillah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi itulah dua hal yang menjadi jaminan. Gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim harus mengedepankan itu. Kita hidup di negara republik yang berdasarkan Pancasila, tetapi ya kita harus mengedepankan bahwa sumber pedoman ajaran hidup kita adalah Quran hadis. Ya, Pancasila itu tidak bisa kita lepaskan, tetapi sebagai seorang Muslim yang itu nanti akan memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pedoman yang pasti dan itu dijamin tidak akan ada keraguan di dalamnya. Nah, oleh karena itu itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita simpulkan bahwa leader yang memiliki karisma itu berarti dia telah memegang teguh sebuah prinsip yang bersumber dari ajaran yang sangat dia pegang teguh, sehingga menyebabkan dia itu percaya diri. Nah, percaya diri itulah yang kemudian secara tidak langsung membuat dirinya dirinya itu keluar ya, sehingga dia akan bisa mempengaruhi orang lain, apakah melalui perilakunya, melalui sikapnya, melalui retorikanya ya, atau komunikasinya, maka itulah yang akan terjadi. Nah, namun demikian kelemahan dari model karismatik itu ketika itu dalam sebuah institusi, terutama dalam institusi pendidikan Islam, lebih khusus lagi di pesantren, ketika seorang karismatik tadi kemudian menurunkan keturunan yang tidak selevel dengan dia, itu akan mengurangi ya reputasinya, kemudian popularitasnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Karena apa? Itu tidak bisa dengan tiba-tiba terbangun, tetapi terbangun dari sebuah proses yang cukup panjang, dan itu proses itu betul-betul berjalan dengan smooth, dengan sangat baik gitu ya. Dikondisikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang memang mendukung. Jadi seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereview beberapa model yang lain yang kemarin sempat dipresentasikan di kelas lainnya. Kemudian ada juga model yang berikutnya yang ini juga penting ya, menjadi modal bagi kita. Kemarin ada yang menampilkan kepemimpinan laissez-faire. Jadi kepemimpinan yang di mana seorang pemimpin itu lebih cenderung memberikan kebebasan kepada anggotanya gitu ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan. Ya. Seringkali ada yang menyebut laissez-faire itu adalah model permissive leadership ya. Jadi kepemimpinan yang serba bebas, serba boleh gitu. Mau caranya seperti apa, yang penting tujuan tercapai. Nah, inilah yang menjadi kelemahannya. Ketika kita memberikan kebebasan kepada orang-orang di sekitar kita, monggo terserah. Yang penting saya punya tujuan ini, secara garis besar seperti ini, mari kita cari. Terserah Anda mau melakukan dengan cara apa, yang penting tujuan tercapai. Nah, bagi kita sebagai seorang Muslim, tentu hal ini harus berhati-hati. Karena jangan sampai demi mencapai tujuan kita menghalalkan segala cara gitu ya. Yang haram kita tetap tabrak gitu ya. Sehingga yang menjadi orientasi hanyalah hasilnya
Nah, itu tidak bagus ya, tidak baik. Maka kita harus hati-hati. Nah, Islam mengajarkan ketika kita ingin memperoleh sesuatu yang terbaik, maka caranya pun telah dicontohkan oleh toladan kita, junjungan kita, ya, uswah kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau menjadi yang terbaik ya harus dengan cara yang baik. Tidak boleh kita mau melakukan dengan yang tujuannya baik, cara berperilakunya, cara mencapainya pun, strateginya pun harus dengan strategi yang baik. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam model kepemimpinan itu pemimpin kadangkala lose control ya. Jadi tidak banyak mengontrol, yang penting hasilnya tercapai gitu ya. Nah, itulah bahayanya. Sehingga bisa jadi kalau ini diterapkan dengan begitu saja, nanti ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan gitu ya. Dulu pernah ada kasus ya, kita tidak pernah mengenal dalam Kementerian Agama itu sosok seorang profil yang namanya Said Aqil Al-Munawar. Beliau seorang ilmuwan dan dia juga seorang qori ya, yang luar biasa gitu ya. Dia ngajar juga di UII tapi di Pasca ya. Profesor Said Aqil Al-Munawar, bukan Siraj ya, tapi Al-Munawar. Ya, jadi pernah menjadi Menteri Agama dan kemudian ketika Menteri Agama beliau terkena kasus ya dan dipenjara. Itu sebabnya bukan karena beliaunya, tetapi karena saya saking percayanya kepada orang yang di sekitarnya. Jadi ketika disodori tanda tangan ya dia taken aja, ternyata ya di dalam naskahnya itu ternyata ada penyimpangan. Tapi karena yang bertanggung jawab sebagai pemimpin adalah dia, ya yang kena beliau. Nah, ini salah satu contoh. Jadi orang baik ketika dia tidak hati-hati, maka bisa malah menjadi sasaran gitu ya. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib dulu pernah menyampaikan ya sebuah jargon dalam manajemen itu yang sangat terkenal itu al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam gitu ya. Jadi kebaikan ya yang tidak terorganisir itu akan bisa dikalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Jadi itu hal yang sangat mengerikan. Maka sebagai seorang pemimpin kita harus tetap hati-hati, harus tetap cermat. Makanya dulu pernah saya sampaikan di awal, seorang pemimpin itu apalagi dalam dunia pendidikan itu harus bisa paling tidak emaslimsi gitu ya. Emaslimsi. Apa itu emaslimsi? Ya, seorang pemimpin itu, seorang manajer itu harus yang pertama dia harus bisa menjadi seorang educator, ya. Mendidik, menjadi seorang pendidik, mendidik diri sendiri dan juga mendidik orang lain. Gitu ya. Kemudian dia harus bisa menjadi seorang manajer, ya. M-nya, M-E-M ya, manajer. Ya. Jadi bisa mengelola, mengatur, mengendalikan, gitu ya. Kemudian administrator, ya. Jadi dia harus bisa menjadi seorang administrator, tahu tentang teknis gitu ya, kemudian cara-cara yang simple sampai cara-cara yang memang sangat advance gitu ya, sangat kompleks gitu. Jadi secara teknis dia harus tahu, memahami administrasi dengan baik ya. Jadi bagaimana menyiapkan ketatausahaan dan seterusnya itu harus dipahami. Emaslim. Kemudian S-nya adalah stabilisator. Bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang yang stabilisator, bisa menstabilkan lembaganya. Kalau di sini ada beberapa kubu yang berseberangan, bagaimana supaya kubu-kubu yang berbeda itu kemudian dirangkul, kemudian menjadi sebuah kekuatan. Kalau itu dibiarkan mereka itu terjadi terus pertentangan, maka suatu saat akan bisa mengancam ya stabilitas dari institusi kita. Makanya dia harus bisa menjadi seorang stabilisator. Ya. Kemudian L-nya harus leader. Dia harus bisa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana mempengaruhi, menolong, mengarahkan, mengajak, gitu ya, memberikan contoh ya kepada orang lain. Gitu. Nah itu.
Kemudian I, ya, I-nya adalah inisiator. Jadi mereka seorang pemimpin harus punya inisiator, ya, memiliki visi, ya. Ke inspirator, ya, inisiator, inspirator. Jadi seperti itu. I-nya itu ada bisa disebut dengan inisiator, juga inspirator. Jadi seorang pemimpin itu ya harus memiliki kapasitas sebagai penginspirasi bagi orang lain. Ya, jadi ini yang ideal seperti itu. Kemudian M yang terakhir adalah motivator. Jadi bisa memberikan motivator kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya sebut tadi Muslim C. Ya, C-nya adalah komunikator. Dia menjadi seorang komunikator yang baik. Ya, kalau diperas dalam konteks kepemimpinan profetik itu namanya ya tablik gitu ya. Jadi komunikator itu harus bisa tablik dengan baik, baik dengan menggunakan verbal maupun non verbal, ya, menggunakan medium dan seterusnya. Jadi dia harus memiliki itu. Nah, kalau dia bisa memiliki itu semua, maka dia akan bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, perannya sebagai seorang pemimpin dengan baik. Oh, ini kalau ada kesalahan secara administrasi, nggak bisa langsung diteken. Oh, ini nggak benar, ini harus dibetulkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ini yang terjadi ketika dulu orang yang baik seperti Ustadz Said Akil Al-Munawar itu akhirnya terpeleset. Sebenarnya bukan karena disengaja, tetapi ya karena itu tadi. Orang-orang di sekitarnya itu ada yang mencoba melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaannya itu sebenarnya berisiko, dan itu berisiko kepada kekeliruan. Sehingga karena kita hanya taken, ya kita tidak bisa. Maka ketika kita menjadi seorang leader, nanti ketika disodori surat atau apapun gitu, apalagi konsep-konsep yang terkait dengan fulus gitu, finansial, RAB, rencana anggaran biaya, nah itu harus kita cermati. Oh, ini nggak layak. Oh, ini nggak pas ini terlalu besar. Nah, ini nggak lazim, nah, dan seterusnya. Sehingga seperti itu menjadi penting buat kita. Nah, itu tentang laissez-faire, ya. Jadi pemimpin lebih memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang ada di sekitarnya yang dalam rangka mencapai tujuan. Dia hanya memberikan garis besarnya, ya, grand policy-nya gitu ya, atau general policy-nya, ya. Jadi kebijakan umumnya. Yang penting semua bisa bersama-sama mencapai tujuan. Tapi apakah caranya itu benar atau salah itu tidak diperhitungkan. Nah, itulah yang jadi kelemahannya. Jadi dalam kepemimpinan laissez-faire. Ya. Sehingga kalau kita kembali kepada bagaimana contoh yang diajarkan oleh Rasulullah, nampaknya dari 3 grand teori besar dalam gaya kepemimpinan itu ada otoritarian, demokratik, dan kemudian laissez-faire. Hanya laissez-faire yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi otoriter Rasulullah pernah terapkan, kemudian demokratik jelas sangat banyak dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, tidak pernah aku lihat orang yang paling banyak bermusyawarah kecuali Rasulullah. Artinya apa? Kalau Rasulullah itu mau, beliau itu membuat keputusan langsung, itu bisa, tetapi itu dalam rangka mendidik umat, dalam rangka mendidik orang lain, ya, agar belajar gitu. Jadi seperti itu. Itulah Rasulullah, ya. Jadi sifat sebagai edukatornya itu sangat luar biasa. Ya, namanya saja teladan terbaik, uswah terbaik, ya. Bahkan beliau adalah uswah dari para nabi, ya, para rasul gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan beberapa model. Sebelum saya sampaikan kepada yang lain, apakah ada yang siap presentasi? Dipersilahkan, mangga. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Oke, saya berikan kesempatan. Oke, saya pengen nyapa dulu. Mbak Beta, sudah siap untuk presentasi? Halo? Mbak Beta Ayu?
Apakah sudah siap presentasi? Halo, Mas Naufal sudah siap? Ini Pak, share screen yang video itu? Oke, berarti sudah siap ya. Kalau sudah siap, saya kasih ini sebagai co-host ya, sehingga bisa share screen. Iya Pak. Oke, ya baik. Ini sudah saya kasih kesempatan, monggo Mas Noval dites dulu. Udah muncul kan ya Pak? Oh, ini munculnya yang iya. ya zoom-nya ya. Oke. Ah. Muncul, tapi ini tampilan klik open Zoom meeting, launch meeting. Oh, yang videonya belum ada. Belum. Yang mana ini? Tidak. Share. Share screen. Kalau ini udah Pak. Nah, oke. Sudah. Ini Ya. menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan sedikit hasil presentasi saya dalam menyampaikan model-model kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suaranya kecil. Perkenalkan, nama saya Rafael Alfardana, NIM 19422135. Kali ini saya di sini akan berbincang sedikit tentang seputar tema kita, yaitu kepemimpinan pendidikan. Nah, saya di sini akan berbincang ataupun sharing dengan kalian tentang gaya. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Ya, ini lagi saya chat juga. Dari tadi nggak ada suaranya, Tak? Nggak ada. Tadi Oh, awal ada. Awal ada, cuma pada menit hilang. Serson coba Serson. Itu dulu. Aduh. Sekarang ada nggak? Ada. Aman. Mohon maaf. Lalu kemudian otoriter, transaksional, lalu kemudian kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir adalah demokratis. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam tentang kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis itu, kalau kita mengenal lebih jauh apa itu kepemimpinan demokratis,
prinsip dalam gaya kepemimpinan yang diambil oleh suatu ketua atau suatu pemimpin dalam menjalankan organisasi. Gaya style of leadership ternyata merupakan ringkasan dari bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya. Gaya kepemimpinan mencakup tentang bagaimana seorang itu bertindak dalam konteks organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan juga yang sebaiknya dijadikan oleh seorang pemimpin terhadap organisasi yang sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, tiap gaya kepemimpinan cocok untuk kondisi tertentu dengan mengetahui kondisi anggotanya. Seorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Nah, maksudnya adalah, jadi apa yang tadi saya sebutkan awal tentang 5 model gaya itu, semuanya adalah teori yang baik atau model yang baik. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang kita gunakan, mana yang akan kita gunakan untuk menentukan sebuah contoh ataupun sebuah tindakan yang akan kita ambil, apakah mau dengan teori demokratis ataupun teori otoriter. Contohnya seperti itu. Lalu tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk divisi ataupun seksi yang berbeda. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap permasalahan selalu mengikut sertakan bawahannya sebagai suatu tim yang utuh. Dan kepemimpinan demokratis ini mengedepankan kepada diskusi ataupun kepada perundingan untuk menentukan bagaimana cara pemecahan masalahnya, baik itu perundingan dengan anggota ataupun dengan sosial dan sosial. Gaya kepemimpinan demokratis sedikit banyak mirip dengan paham politik demokrasi. Nah, kepemimpinan demokratis ini menuntut pembagian kekuasaan yang setara ataupun yang adil, jadi sama rata. Artinya, tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi dari yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seorang pemimpin harus bisa mengawasi dan mengontrol setiap anggotanya yang menyuarakan ataupun berpartisipasi dalam mengemukakan ide dan gagasan-gagasannya di dalam setiap permasalahan. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan yang besar bagi para anggotanya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil suatu keputusan. Suara tiap-tiap anggota juga diperlakukan sama penting, sama adil, dan sama rata. Nah, suara atau berpikir yang sudah dikeluarkan, sudah ditetapkan oleh anggota, oleh rekan tim ataupun organisasi itu, harus diperlakukan dengan sama rata. Tidak ada yang dikasih, tidak ada yang dibuka ataupun yang lain harus bersuara yang dibuka. Harus berjalan dengan adil. Di sini ide boleh ditukar secara bebas tanpa dihakimi karena diskusi sangat dianjurkan. Peran pemimpin adalah untuk menawarkan bimbingan dan kendali atas jalannya musyawarah agar tidak terjadi ricuh, agar tidak terjadi saring penindasan ataupun diskriminasi. Seorang psikolog organisasional keturunan Jerman Amerika, Kurt Lewin, mengatakan ada 3 elemen inti dari kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin mengharapkan bawahan untuk melaporkan mengenai progres tugas. Lalu pemimpin mengharapkan bawahan menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatu tanpa pengawasannya secara terus-menerus dengan semaksimal mungkin. Lalu selanjutnya, pemimpin mengharapkan bawahannya melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan tidak bertindak sendiri.
Pemimpin yang baik juga cenderung mencari berbagai pendapat dan tidak berusaha membungkam suara-suara yang berbeda ataupun menawarkan sudut pandang yang kurang populer. Maka, para peneliti berpendapat bahwa pemimpin demokratis yang baik harus memiliki sifat spesifik di bawah ini, antara lain yaitu kejujuran, lalu kecerdasan, keberanian, kreativitas, kompetensi, dan rasa keadilan. Nah, kelebihan ataupun keunggulan kepemimpinan demokratis, yang pertama yang dilansir oleh Very Well Mind, peneliti menemukan bahwa kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya yang paling efektif. Itu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok. Lalu, style leadership, gaya kepemimpinan ini mendorong kreativitas dan menghargai suara setiap anggota. Mereka cenderung mudah berkomitmen dan transpirasi untuk berkontribusi karena mempunyai sense of belonging atau merasa itu miliknya. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan ini melibatkan penilaian umpan balik antara pemimpin dan bawahan. Dan sebaliknya pula, bawahan menilai kepada pemimpin. Karena bisa jelas mana anggota yang aktif dan mana anggota yang pasif. Di mana ketika ada anggota yang pasif, dia hanya mendengarkan, tidak ikut berpartisipasi, hanya mendengarkan saja. Tetapi ada juga anggota yang aktif, yaitu yang selalu bersuara, yang selalu mengemukakan ide-ide. Nah, kenapa saya sebut kekurangan? Karena bisa jadi yang terlihat menonjol hanya satu, dan yang lainnya diam. Nah, seperti itu kekurangan yang model gaya kepemimpinan. Kemudian tipsnya untuk demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, untuk sistem demokrasi ini bisa berjalan terus menerus, maka harus diperhatikan tentang komunikasi tetap terbuka, kefokusan terhadap topik yang didiskusikan, lalu kemudian siap untuk berkomitmen, dan yang terakhir adalah menghormati ide-ide ataupun menghormati dan menghargai gagasan-gagasan yang telah anggota sampaikan di dalam diskusi tersebut. Nah, sekarang saya memilih dan tertarik terhadap gaya kepemimpinan demokratis ini karena menurut saya ini adalah kepemimpinan yang sangat kompleks, yang sangat cukup maksimal di dalamnya, karena di dalam kepemimpinan demokratis ini semuanya sudah tercakup di dalam, baik itu diskusi, baik itu mendengarkannya, menghargainya, lalu menentukannya. Di sini menarik sekali untuk kita cermati, untuk kita pelajari lebih dalam, karena bisa jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita mengambil teori tentang kepemimpinan demokratis ini, bisa jadi kepemimpinan kita akan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan didukung oleh anggota kita, serta kepemimpinan kita kepemimpinan yang tidak terbangkit, yang tidak dedikasi ataupun yang disebut keadilan untuk orang atas dan orang bawah tidak. Nah, tidak ada kata-kata itu lagi. Jadi kepemimpinan relatif sangat fleksibel untuk dijalankan. Tetapi sayangnya banyak sekali negara ataupun organisasi-organisasi yang mengatasnamakan menganut kepemimpinan demokratis, tetapi di dalamnya memiliki kepemimpinan ataupun seperti kepemimpinan otoriter. Dia tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh anggotanya, tetapi dia yang menentukan sendiri. Aspirasi bahkan dibungkam
memberikan gagasan dibungkam dan di stop untuk tidak memberikan gagasan. Nah, baik saat disayangkan banyak pemimpin yang seperti itu dalih-dalih berbicara tentang demokratis, tetapi di dalamnya terdapat otoriter yang sangat kejam ataupun yang kita sebut dengan rezim seperti itu. Mungkin sekian apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ataupun pelafalan yang salah ataupun ada penyampaian yang tidak mengenakan kepada kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih Mas Alvan ya. Mas Alva ya. Iya, Pak. Oke, baik. Barangkali ada tanggapan, saran, kritik dari teman-teman. Saya persilahkan, monggo bisa menyampaikan kepada Mas Novel. Tafadhol. Monggo Saya, Mas Pak. Yonata. Nggih. Izin berikan tanggapan. Untuk videonya udah oke, udah bagus, udah cocok jadi YouTuber gitu. Nah, pertanyaan saya, ini tadi kan saya simak soal pemimpin demokratis dan diktator di awal itu. Nah, bagaimana contoh aja seorang pemimpin yang ingin memadukan dua bentuk kepemimpinan. Apakah itu bisa? Misalkan saya jadi presiden. Nah, kita di negara demokratis, tapi saya juga ingin mempraktekkan sistem otoritarian terhadap suatu aturan. Nah, apakah itu bisa terjadi? Dan bagaimana? Contohnya apa? Udah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Mas Atta. Izinkan saya menjawab tentang pertanyaan tadi, bagaimana bisa menggabungkan ataupun demokrasi tetapi melibatkan juga keotoriteran. Sebelumnya tadi juga Pak Nanang mengatakan juga kan bahwa Nabi Muhammad juga beliau juga melakukan kadang juga demokratis, tapi juga beliau juga pernah gitu melakukan menentukan secara sendiri gitu tentang hukum-hukumnya ataupun keadaan ataupun keputusannya seperti itu yang tadi disebutkan oleh Pak Nanang gitu. Berarti kan ada gitu. Kadang juga tidak selalu harus melakukan demokratis terus, tetapi kita juga harus melihat kondisinya. Apakah ini pas untuk dilakukan secara demokratis ataupun apakah ini layak atau tidak gitu. Jadi kita harus melihat kondisi sistemnya seperti apa gitu. Bisa jadi ketika kita melakukan secara demokratis tujuannya itu tidak tercapai, tetapi ketika kita melakukan secara otoriter karena kita merasa mampu, merasa sanggup untuk melakukannya, ya itu pilihan yang terbaik gitu. Seperti itu mungkin Ustaz. Mungkin Pak Nanang ataupun teman-teman bisa membantu menjawab. Terima kasih Mas Ustaz. Baik Mas Nopal, terima kasih. Oke. Saya kira sudah bagus ya
Jadi saya tidak perlu nambahi, nanti aja di akhir ya. Monggo yang lain mungkin akan ada yang memberikan tanggapan dan respon lagi, dipersilahkan monggo. Monggo silahkan yang mau mencoba memberikan respon, tanggapan tentang presentasi yang disampaikan Mas Naufal tadi. Halo? Baik, kalau Mungkin tidak sudah cukup. oh sudah cukup ya. Baik, saya kira Tidak ada. sudah dari saya yang pertama saya mengapresiasi ya, karya dari Mas Naufal Aufa Oktriana ini ya, yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh ya menampilkan message ya tentang kepemimpinan demokratis ya. Ya. Kemudian saya melihat bahwa message sudah sampai ya, jadi sudah bisa dipahami dengan baik ya, dengan berbagai ilustrasi, dengan berbagai penjelasan, keterangan tadi saya kira sudah bagus ya. Dan saya lihat kesannya itu rileks gitu ya, sudah memahami tentang apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, kepada audiens gitu ya. Nah, hanya saja tadi memang masalah apa ya kualitas sound itu ya barangkali mungkin itu karena memang kita bukan ahlinya di bidang itu, tetapi paling tidak message itu sudah bagus ya. Kemudian mengkombinasikan antara penjelasan ya dengan contoh-contoh yang langsung ya melalui video, saya kira sudah baik ya, sudah baik. Itu satu hal yang menurut saya apresiasi dengan baik ya. Kemudian yang ke selanjutnya gitu. Jadi memang betul sih sebenarnya kita itu di dalam praktek kehidupan itu memang bisa saja mengkombinasikan ya dengan berbagai model yang ada. Ya. Tetapi paling tidak kita sudah punya ini ya, sudah punya ancangan ya, sudah punya trademark ya kalau bahasa ini ya, sudah punya icon lah. Kira-kira saya ini yang paling suka adalah dengan kepemimpinan apa gitu. Meskipun gaya kepemimpinan itu tidak ada satupun yang paling baik, tetapi yang paling baik adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana model itu dipilih sehingga itu efektif ya untuk mencoba menjalankan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain sehingga bisa mempengaruhi orang lain, bisa mendorong orang lain, bisa memotivasi orang lain untuk bergerak bersama-sama dengan kita dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gitu. Nah, barangkali itu yang paling penting ya di dalam sebuah message satu tampilan video yang diharapkan. Gitu. Nah, tadi memang secara konkret tidak kelihatan banget bahwa ini kelebihannya ini, tapi sudah dimunculkan ya secara naratif bahwa itu sudah ada di dalamnya. Gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu mari kita berikan apresiasi, aplaus kepada Mas Naufal Aufa Oktriana ya, luar biasa ini ya hari ini. Sudah mencoba mempresentasikan dengan baik ya apa yang sudah dibuat ya sebagai produk dari karya dalam kepemimpinan pendidikan ini. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Naufal untuk memberikan statement akhir sebelum nanti kita sampaikan kepada yang lain. Dipersilahkan monggo Mas Naufal. Oke,
nampaknya. Mohon maaf Pak, tadi suaranya putus-putus, jadi di sini jelek terus. Oke, monggo silakan, mungkin ada kata akhir dari saudara, monggo dipersilakan. Ya, menurut saya di dalam kepemimpinan ya semuanya pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tergantung bagaimana kita bisa memandang secara lebih terhadap model kepemimpinan tersebut. Karena esensinya bahwa kepemimpinan semuanya bisa berjalan dengan baik bila kita benar dan tepat melakukannya. Mungkin seperti itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi closing statement-nya saya kira bagus ya. Jadi itu bisa menjadi ya sebuah simpulan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Mas Noval tadi. Sekali lagi apresiasi buat Mas Noval. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang lain juga ada yang sudah siap untuk presentasi? Kita masih punya waktu nih. Atau mungkin sudah cukup? Saya persilahkan, monggo. Mas Randi sudah siap atau belum? Atau Mas Miftah? Oke. Kalau memang belum pada siap, saya berharap tidak masalah. Tapi next week ya, minggu depan, saya harapkan nanti sudah ada yang betul-betul siap dan tidak perlu harus saya cari siapa yang siap. Jadi nanti langsung begitu saya buka, Pak saya mau presentasi, atau sebelumnya sudah WA dulu, saya kira lebih bagus ya. Jadi ini menjadi penting bagi kita karena ini kesempatan buat kita untuk mencoba mengelaborasi ide gagasan kita kepada orang lain, dan disitulah menjadi forum buat kita untuk saling evaluasi, saling belajar dalam rangka menyiapkan diri kita untuk suatu saat nanti betul-betul terjun dalam dunia nyata, dalam institusi yang konkret, yang real, dimanapun nanti kita berada. Apalagi ketika nanti kita terjun dalam dunia pendidikan yang di dalamnya tentu penuh dengan dinamika ya, karena kita berhadapan dengan orang dengan berbagai karakter ya, dengan berbagai visi misi, mungkin juga beraliansi dengan sebuah organisasi tertentu yang tentu itu semuanya membutuhkan kesiapan kita untuk mengambil sebuah keputusan, kemudian mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah pilihan yang itu semuanya tentu tidak dengan serta-merta langsung bisa kita lakukan tanpa kita belajar terlebih dahulu dari berbagai pengalaman yang sudah pernah dilakukan, ataupun termasuk juga pengalaman yang sudah ada pada diri kita sendiri. Nah, barangkali itu saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kajian kita dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita. Ya, teriring doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya kira ini materi yang bisa kita bahas bersama-sama. Mari kita akhiri, kita close dengan melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.